Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahra syam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan karomah, bulan yang penuh dengan segala kemuliaan, dan bulan yang penuh dengan berbagai macam nikmat dan keberkahan. Saudaraku jam'an marhuman rahimakumullah, Ramadan itu, dengan hadirnya Ramadan ke tengah-tengah kehidupan kita, merupakan sisi indah bagi Islam itu sendiri. Karena dengan hadirnya bulan Ramadan, keadaan umat Islam atau kehidupan Islam itu sendiri begitu indah. Kenapa indah? Karena terasa sesuatu yang tidak ada di luar Ramadan, terasa ada di bulan Ramadan. Nah, inilah mungkin pada saat Ramadan, orang yang dulu tidak kenal dengan masjid, saat Ramadan tiba, rame-rame berangkat ke masjid. Orang yang mungkin dulu di luar Ramadan tidak, kadang melupakan sholat fardu yang 5 waktu, maka di saat Ramadan mereka semua berlomba-lomba menjaga sholat 5 waktu. Terutama sholat maghrib dan sholat subuh. Saudaraku kaum muslimin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan indahnya Ramadan, maka ada sisi lain yang harus kita lihat. Salah satunya adalah sisi tarbiyah di dalam bulan suci Ramadan. Ada 3 hal yang perlu kita catat. Di dalam tarbiyah Ramadan bagi kita umat Islam, selaku kaum muslimin wal mu'minin, salah satunya adalah ada 3 hal yang menjadi tarbiyah bagi kita. Yang pertama, Ramadan mendidik kita, mentarbiyah kita yang disebut dengan tarbiyah jasadiyah. Yang kedua, tarbiyah fikriyah. Yang ketiga, tarbiyah qalbiyah. Apa itu yang disebut dengan tarbiyah jasadiyah? Tarbiyah jasadiyah atau tarbiyah badaniyah itu merupakan sisi pendidikan Ramadan terhadap tubuh kita selaku orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang kadang sebelumnya sakit di saat belum memasuki bulan Ramadan, maka pada saat dibawa memasuki atau melakukan saum Ramadan, badannya akan menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendidikan Ramadan yang kita dapat, di antaranya adalah tarbiyah jasadiyah. Ini merupakan karunia yang Allah turunkan bagi kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, menyampaikan pesan bagi kita semua umatnya. Kata baginda Rasul, sumu tasihu. Puasalah kalian semua, pasti badanmu sehat. Ini adalah hadis yang tidak main-main. Ini merupakan nubuah, bukti kenabian beliau. Dulu di saat sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, saat beliau masih kecil, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Apalagi pada saat beliau sudah dinobatkan, diangkat, disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, seorang rasul akhir zaman. Tentu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul bukan sesuatu yang main-main. Maka ketika kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti badanmu sehat, itu merupakan suatu kepastian yang pasti akan terjadi. Siapapun yang melaksanakan ibadah saum, pasti badannya akan sehat. Bukan dokter sekarang yang menyatakan, mungkin dokter sekarang menyatakan, Pak, Bu, ketika ada seorang pasien mau dioperasi besar, maka kan tentunya dokter akan men-check up tubuh pasien
yang mau dioperasi. Pada saat mau dioperasi, tiba-tiba didiagnosis oleh dokter, ibu, mohon maaf, darah ibu atau darah bapak sedang tinggi. Kadar gula darah bapak atau kadar gula darah ibu sedang tinggi. Atau ibu sepertinya atau bapak sepertinya tidak bisa kami operasi saat ini. Karena kondisi bapak, kondisi ibu sedang tidak baik-baik saja. Kadang dokter menyarankan, maka untuk bisa nanti secepatnya kami operasi, sebaiknya ibu, bapak puasa dahulu sehari, 2 hari, atau 3 hari untuk menstabilkan kadar gula atau tensi darahnya. Dokter menyatakan demikian bukan karena kadang berdasarkan hadis Nabi, tapi hadis berdasarkan penelitian mereka, riset mereka. Ternyata betul apa yang dulu baginda Rasulullah SAW sampaikan berdasarkan hadis beliau yang merupakan nubuah, terbukti di abad sekarang, di akhir zaman, dokter pun, para dokter-dokter modern saat ini sudah menyatakan, kalau kita ingin sehat, maka kita lakukan puasa. Nah itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga umat-umat terdahulu. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menerangkan dan mengkalamkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman. Kita tidak hanya orang Islam saja, orang yang beriman yang tentu merasa terpanggil dengan panggilan Allah. Ada apa dengan orang beriman? Kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, kuwajibkan atas kalian, hai orang-orang yang beriman, hai hamba-hambaku yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, melakukan saum, syiyam, puasa bahasa kitanya. Ada apa dengan Allah menyuruh kita orang yang hambanya yang beriman untuk melakukan ibadah saum, ibadah puasa? Bahkan Allah menjelaskan kembali, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban juga puasa terhadap umat-umat sebelum kalian. Jadi saum, puasa, syiyam ini adalah bukan merupakan ibadah baru yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saum ini sudah banyak dilakukan oleh umat-umat terdahulu jauh sebelum tibanya Islam. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Sampai sebegitu pentingnya saum, sampai Allah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu untuk melakukan saum. Ternyata manfaatnya sangat luar biasa, terutama untuk eksistensi manusia untuk menghadapi kehidupannya di alam dunia. Umat terdahulu pun ternyata diwajibkan melakukan ibadah saum. Dari mana kita tahu? Dari surat Al-Baqarah Allah menyatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana sudah kami wajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian untuk melakukan saum, la'allakum tattaqun, tujuannya adalah mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka pentingnya saum Ramadan yang menjadi tarbiyah, pendidikan buat kita umatnya, begitu pentingnya, terutama adalah pendidikan jasmani atau tarbiyah jasadiyah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua yaitu tarbiyah fikriyah. Seseorang yang belajar kadang lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih fokus apabila disertai sambil berpuasa. Bahkan puasa juga dapat mencerdaskan pemikiran kita. Kita pernah punya sejarah yaitu almarhum Presiden B.J. Habibie. Ini adalah aset bangsa, anak bangsa yang sudah memberikan nama harum untuk Indonesia di seluruh dunia. Beliau asli orang Parepare dari Sulawesi Selatan. Kuliah di Jerman sampai bahkan akan menjadi warga kehormatan di Jerman. Karena termasuk salah seorang yang jenius. Usut demi usut, ternyata ditanya apa yang menyebabkan B.J. Habibie menjadi orang yang pintar dan jenius. Setelah beliau ceritakan di dalam bukunya, ternyata salah satu rahasianya adalah beliau rajin dan selalu istiqomah berpuasa Senin Kamis. Ini menyebabkan, kata beliau, yang menyebabkan mungkin saya agak pintar dan jenius. Kadang kita lihat juga ada orang tua saat anaknya sedang ujian,
Orang tuanya yang puasa, anaknya yang ujian, orang tuanya yang puasa. Sebetulnya kalau dilihat nggak nyambung. Anaknya yang sedang ujian, kenapa orang tuanya yang puasa? Kan harusnya anaknya yang ujian, ya anaknya yang berpuasa. Sampai segitunya tuh. Pendidikan tarbiyah Ramadan secara pemikiran. Maka di saat datangnya tibanya bulan Ramadan ini, memang kalau kita ingin mempertajam pemikiran kita, mencerdaskan otak kita, maka kita perbanyak puasanya di siang hari dan banyak membaca Al-Quran pada saat melakukan saum tersebut. Yang ketiga adalah tarbiyah qalbiyah. Tarbiyah qalbiyah artinya pendidikan hati, pendidikan jiwa. Maka ketika kita sedang berpuasa, hakikatnya kita sedang dididik jiwa kita. Contoh misalnya, kita dididik sabar pada saat kita puasa. Kita rela menahan, tidak makan, tidak minum dari sejak mulai mungkin imsak sampai ke beduk maghrib. Lumayan. Itu kalau bagi orang yang tidak ikhlas, merupakan penderitaan yang begitu besar. Maka sehari kita puasa, dilatih kesabaran. 2 hari sabar, 3 hari sabar, 4 hari sabar, sampai akhir bulan kita sabar. Mungkin diharapkan setelah selesai kita melakukan saum Ramadan, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang penyabar. Sama juga Ramadan mendidik kita ikhlas. Sebab kalau kita merasa terpaksa ketika kita saum Ramadan tidak ikhlas, alias tidak terpaksa, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam, anak manusia itu kembalinya ke mereka. Salat kembalinya ke orang yang salat. Sedekah kembalinya juga ke sesama manusia manfaatnya. Kecuali illa saum kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya saum itu milikku kata Allah, maka aku yang akan membalasnya. Kalau kita ingin mendapatkan ganjaran tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus memperbaiki kualitas puasa kita. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai akhir bulan Ramadan, mudah-mudahan akan membentuk jiwa karakter soimin dan soimat yang sedang melaksanakan saum Ramadan. Maka secara tidak langsung Ramadan itu mendidik kita, mendidik hati kita. Sebab hati itu dan jiwa itu memang harus bersih. Maka kalau ada seseorang setelah Ramadan masih juga hatinya kotor, masih juga sering bohong, masih juga pemalas, masih juga jahat sama orang, maka berarti dia ada salah dalam melakukan saum Ramadannya. Sebab saum ini tentu akan melatih kita keikhlasan kita, kesabaran kita, tanggung jawab kita, mentalitas kita. Bahkan kalau orang yang sudah terlatih, terbina di saat bulan Ramadan ini, di 1 bulan penuh ini, maka diharapkan insya Allah akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sebab ciri orang yang muttaqin itu adalah orang yang nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mempunyai mentalitas yang tinggi, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan lain sebagainya. Jadi hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, Ramadan ini dapat mendidik kita dalam 3 hal kesimpulannya. Yang pertama, tarbiyah jasadiyah, yaitu pendidikan jasmani kita. Dari yang dulu kita sakit sebelum Ramadan, ketika dibawa Ramadan, insya Allah badan kita akan lebih sehat kembali. Yang kedua, tarbiyah fikriyah, pendidikan pikiran kita, pendidikan pola pikir kita, meningkatkan kecerdasan kita, meningkatkan intelektual kita. Maka di saat Ramadan, banyak waktu untuk kita membaca buku. Banyak waktu untuk kita membaca Al-Quran. Sehingga kualitas intelektual kita di saat Ramadan meningkat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tarbiyah qalbiyah, pendidikan hati kita. Sehingga dengan dibawa puasa di bulan Ramadan,
hati kita menjadi suci kembali. Hati kita menjadi sabar. Hati kita menjadi orang yang ikhlas. Hati kita menjadi orang yang penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan tarbiyah yang ada, dengan hadirnya bulan Ramadan ke tengah-tengah kita, dapat mendidik kita di dalam 1 bulan penuh ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita sebagaimana yang Allah inginkan dan Rasul-Nya. Ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kultum di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.